Pernah nggak sih Anda menyadari betapa mengerikan, tapi juga akuratnya algoritma media sosial di ponsel Anda? Coba deh ingat-ingat. Iya, sering banget tuh kejadian pas kita lagi capek ya kan? Bener banget, suatu malam Anda lagi lelah, terus tanpa sengaja berhenti agak lama di satu video orang yang lagi marah-marah di jalanan. Anda nggak nge-like, nggak share juga. Cuma nonton aja karena penasaran gitu ya. Tepat, cuma nonton sampai habis. Tapi algoritma kan nyatet itu. Dia nggak peduli Anda suka atau cuma terpancing emosi. Besoknya feed Anda langsung penuh sama video drama dan kemarahan. Dan tiba-tiba dunia kerasa kayak tempat yang penuh permusuhan banget. Nah, itu dia. Dan tahukah Anda, ini premis yang menurut saya sangat menampar dari penjelajahan mendalam kita kali ini. Kita akan membedah buku Spiritual Awakening, Perjalanan Bangkit dari Penderitaan Batin, karya Ali Ramadan. Buku yang sangat menarik karena buku ini tuh ngasih tahu kita kalau mekanisme yang sama persis kayak media sosial tadi, itu tuh sedang beroperasi di dalam batin kita setiap detiknya. Oke, mari kita bedah ini. Maksudnya penderitaan kita yang berulang ini kayak ganti kerjaan tapi tetap dapat bos toksik, atau ganti pasangan tapi endingnya sama, itu bukan karena takdir lagi nargetin kita ya? Bukan sama sekali. Itu karena kita terus memancarkan frekuensi emosi yang sama. Jadi, semacam algoritma kehidupan ini terus ngasih situasi yang cocok sama frekuensi kita tadi. Wah, ini masuk ke akar masalahnya ya. Berarti sebelum kita ngomongin gimana cara bangkitnya lewat 5 fase di buku ini, kita harus paham dulu kenapa kita jatuh. Benar. Untuk paham mekanismenya, buku ini tuh minjem konsep peta kesadaran dari Dr. David R. Hawkins. Setiap emosi kita itu punya frekuensi energinya sendiri-sendiri. Kayak semacam level gitu ya? Dan kalau batin kita nyangkut di level itu, cara pandang kita ke dunia juga ikutan terdistorsi kan? Kita jadi ngerasa dunia ini isinya ancaman doang. Pasti. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh kasus aja. Katakanlah ada orang namanya Raka. Dia kerja di agensi yang super kompetitif. Oke, dan Raka ini punya bos yang sering ngeremehin dia di depan umum ya? Nah, Raka jadinya tertekan, marah, dan ngerasa jadi korban. Tiap hari dia berangkat kerja dengan perut mulas karena takut salah. Berarti dalam peta kesadaran tadi, Raka ini lagi full beroperasi di alam bawah dong? Sangat jelas. Dia beroperasi dari energi ketakutan dan amarah yang ditahan. Disinilah algoritma batinnya bekerja. Maksudnya, karena dia mancarin ketakutan, itu kelihatan dari gestur atau nada bicaranya gitu? Betul sekali. Postur tubuhnya, cara dia ngerespons kritik, semuanya mancarin rasa nggak aman. Dan bosnya, yang mungkin juga egonya tinggi, secara nggak sadar nangkap sinyal itu. Oh, pantesan. Terus bosnya makin terdorong buat mendominasi Raka. Iya, dan bahayanya, kalaupun Raka resign terus pindah kantor, karena dia masih bawa program ketakutan di dalam dirinya, dia bakal narik bos dengan sifat yang sama lagi di tempat baru. Tunggu. Jadi kita secara nggak sadar memprogram penderitaan kita sendiri nih. Terus gimana cara kita ngeretas algoritma ini? Kita nggak bisa kan cuma baca buku motivasi terus besoknya langsung ceria. Jelas nggak bisa. Hal ini memunculkan pertanyaan penting. Karena perbaikan kosmetik aja nggak cukup, kita butuh bongkar sistem yang radikal. Nah, ini masuk ke fase-fase perjalanannya ya? Iya, ini tahap pertama, yang namanya fase purifying atau memurnikan batin. Dan jujur aja, fase ini sama sekali nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Apa karena kebanyakan dari kita kalau disakiti kayak Raka tadi cenderung nimbun emosi ya? Bilangnya ya udahlah, tapi dalamnya sakit. Tepat. Mereka jadi penimbun sampah emosional. Ibarat cermin yang tertutup debu, batin nggak akan bisa mantulin cahaya kalau masih penuh kotoran. Berarti harus didetoks dong. Di sumber kita ini ada dorongan buat melakukan detox lewat writing for healing dan kerapi memaafkan. Kalau kita balik ke Raka, nyuruh dia nulis betapa marahnya dia ke bosnya itu, secara mekanis apa fungsinya? Secara mekanis dan psikologis, pas emosi itu cuma muter-muter di kepala, dia tuh sifatnya abstrak. Dia nguasain amigdala, yaitu pusat rasa takut di otak kita. Oh, pantesan rasanya kayak ada badai di dalam kepala ya? Benar. Tapi pas Raka maksa mindahin perasaan itu ke bahasa, terus ditulis di kertas, dia mindahin aktivitas otaknya ke prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu bagian otak buat logika kan? Iya. Tiba-tiba amarah yang tadinya kayak monster nggak kelihatan, sekarang jadi tinta di atas kertas yang bisa dilihat secara objektif. Dia ngeluarin racun itu dari sistem sarafnya. Wow,
Wah, masuk akal. Mengubah yang abstrak jadi konkret biar bisa dikendaliin. Terus, abis ditulis, ada proses memaafkan. Ini yang sering bikin orang mandek. Mandek gimana maksudnya? Ya, kalau Raka maafin bosnya yang abusif itu, bukannya dia malah ngasih stempel kalau perbuatan bosnya itu boleh-boleh aja. Kan nggak adil banget. Nah, ini salah kaprah terbesar. Memaafkan itu bukan berarti ngasih amnesti atau ngebebasin si pelaku dari tanggung jawab moralnya. Perbuatan bos Raka ia tetap salah. Terus memaafkan di sini konteksnya apa dong? Ini adalah tindakan memotong tali pusat energi. Selama Raka benci bosnya, dia terikat secara emosional. Bosnya secara harfiah tinggal di kepala Raka, tanpa bayar sewa, nguras energinya, bahkan pas weekend. Ya ampun, bener juga. Jadi pas Raka memaafkan, dia ngebebasin dirinya sendiri. Betul. Dia melihat bosnya bukan sebagai monster, tapi sebagai orang yang juga lagi sakit secara spiritual, yang beroperasi di alam kesadaran rendah. Oh, oke. Jadi pengampunan ini sebenarnya murni tindakan pertahanan diri ya? Raka memaafkan bukan buat bosnya, tapi buat nyelamatin dirinya sendiri dari infeksi. Kepentingan utamanya emang buat mulihin kedaulatan diri. Selama Anda mendendam, kedaulatan emosi Anda tuh masih disandar sama orang lain. Sip. Jadi sekarang wadah batin Raka udah bersih dari sampah emosi nih. Tapi, kalau Raka besoknya ke kantor terus dibentap lagi, bukannya wadah yang kosong itu bakal langsung kesedot emosi ketakutan lagi ya? Itulah makanya, setelah wadah itu bersih, harus langsung diisi sama kesadaran. Kita masuk ke fase kedua, yaitu awakening, atau membangkitkan kesadaran. Disinilah Raka harus berhenti hidup dengan mode autopilot, ya? Betul sekali. Sebelumnya kan ada garis lurus tuh. Stimulus langsung respons. Bos ngebentak, Raka langsung cemas. Di fase ini, Raka belajar masukin jeda di antara stimulus dan respons. Disinilah bagian yang sangat menarik dari buku ini. Ada analogi soal misahin diri dari pikiran kayak lagi nonton bioskop. Gimana tuh analogi yang Anda tangkap? Jadi pas bosnya marah, Raka selama ini ngerasa dialah aktor yang lagi dihajar di layar film itu. Dia ngerasain sakitnya. Tapi dengan jeda kesadaran ini, Raka mundur selangkah. Dia jadi penonton yang duduk di kursi empuk, makan popcorn, nonton film judulnya Bos yang Sedang Tantrum. Wah, iya, analogi yang pas banget. Emosi ketakutannya mungkin muncul di layar, tapi itu bukan dirinya. Dia aman di kursinya. Keren banget ya ngebayanginnya. Dalam psikologi klinis, ini disebut cognitive diffusion. Raka nggak lagi bilang saya cemas, yang berarti cemas itu identitasnya. Dia mulai bilang, saya sedang mengamati perasaan cemas yang lewat. Terus di buku ini juga disebutin cara spesifik buat memperkuat posisi pengamat ini, yaitu dengan memberkati pusat energi, khususnya otak dan jantung. Awalnya saya agak ngerut dahi sih baca ini. Karena kedengarannya terlalu mistis ya. Iya, memberkati kelenjar pineal, terdengar esoterik banget. Secara ilmiah, emang apa sih yang terjadi di tubuh kita pas ngelakuin ini? Katanya bisa ngentiin kebocoran energi. Sangat rasional kalau Anda mempertanyakan itu. Gini mekanismenya. Waktu Raka stres, otaknya memicu sistem saraf simpatik, mode fight or flight. Jantung berdebar cepat, pikiran berpacu ngebayangin hal terburuk. Nah, itu tepuconan energinya. Waktu Raka secara sadar ngarahin fokus ke area jantung sambil menanamkan rasa syukur, dia lagi ngelakuin intervensi vagal. Dia merangsang saraf vagus buat ngirim sinyal ke otak kalau dia aman. Oh, jadi sistem sarafnya pindah ke mode parasimpatik atau rest and digest gitu ya? Benar. Detak jantung jadi koheren, otak bagian depan jadi tenang, kebocoran energi berhenti karena tubuh nggak lagi buang kalori buat ngelawan bayangan. Wah, ini biohacking lewat kesadaran spiritual namanya. Kalau posisi Raka udah tenang di kursi penonton bioskop tadi, lama-lama dia pasti sadar dong kalau dia bisa ngakses ruang proyektornya, dia bisa ganti naskah filmnya. Dan jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, pergeseran ke ruang proyektor itulah yang membawa kita ke fase ketiga, yaitu meaning atau menemukan makna. Di sini, Raka mulai melihat masa lalunya bukan sebagai tragedi, tapi pelajaran ya. Naskahnya berubah dari, kenapa hal buruk ini terjadi padaku, menjadi hal ini terjadi untuk aku. Tepat. Dia ngelihat bos toksiknya bukan sebagai penghancur karir, tapi sebagai pelatih mentalnya. Gara-gara bos itu, Raka jadi jago bikin presentasi yang tahan banting. Tapi tunggu, ini agak tricky nih. Nyuruh orang yang lagi hancur buat nyari hikmah bukannya sering jatuhnya ke toxic positivity. Gimana cara kita ngebedainnya? Kunci perbedaannya ada di kronologi prosesnya. Toxic positivity itu bypass spiritual.
Anda ngelompati proses detoks, baru aja dipecat, hari itu juga disuruh semangat dan nyari hikmah. Kayak ngolesin salap di atas luka yang masih bernanah gitu ya. Iya, lukanya ketutup, tapi infeksi di dalamnya makin parah. Nah, pemaknaan sejati di fase meaning ini dilakukan setelah nanah emosinya dikeluarin. Setelah dia nangis, nulis kemarahannya, dan memaafkan. Oh, paham. Jadi kita lihat bekas lukanya, bukan luka yang masih berdarah. Kita lihat kulit di bekas luka itu jauh lebih tebal dan kuat. Betul, pemaknaan lahir dari realitas penyembuhan, bukan penyangkalan. Dan pas Raka bisa mencukuri bekas lukanya, rasa syukur ini bakal menuhin batinnya. Dan dari syukur yang mendalam, energinya melonjak ke puncak peta kesadaran ya. Apa tuh energi tertingginya? Cinta. Ini bawa kita masuk ke dua fase terakhir sekaligus, yaitu loving, menyalakan cinta, dan contributing, membuktikan cinta. Wah, ini puncaknya ya. Iya, batas-batas ego Raka mulai melunak. Dia sadar kalau dia terkoneksi dengan energi Sang Maha Cinta. Dan menariknya, dia nggak lagi nyari cinta dari luar. Padahal biasanya kita kan ngemis validasi ya dari bos, dari pasangan, atau nyari likes di sosmed karena kita ngerasa kosong ya. Nah, karena hijab batinnya udah bersih dari dendam dan ketakutan, Raka berubah dari seorang pencari menjadi sebuah saluran rahmat ilahi. Tapi biar obrolan kita ini nggak kedengeran terlalu melangit ya. Wujud nyatanya apa nih? Gimana ceritanya abstraksi spiritual ini diterjemahin ke hari Senin pagi pas Raka dikejar deadline dan bosnya lagi bad mood? Wujud nyatanya ada di lapisan kontribusi, mulai dari hal kecil. Pas Raka nyusun laporan Excel, dia nggak ngelakuin itu cuma karena takut dimarahi atau ngejar bonus. Niatnya udah beda. Niatnya berubah jadi pengabdian ya. Betul. Dia bikin laporan akurat biar timnya nggak kesulitan. Dia sedang melayani. Yang menarik di sini adalah egonya udah melebur jadi pelayanan buat semesta. Ada frasa bagus banget dari buku ini soal itu. Hidup yang menjadi doa. Gila, merinding saya. Sekedar ngetik laporan, nyetir di kemacetan, kalau niatnya buat kebaikan bersama itu jadi ritual sakral ya. Itu wujud sel yang sehat di alam semesta. Dia bantu rekan kerja bukan buat pamer, jadi pahlawan. Tapi ya, karena itu fungsi alami sel yang sehat. Bayangin kalau ini dibawa ke level peradaban. Orang bikin perusahaan bukan cuma numpuk kapital, tapi nyelesain masalah dunia pakai energi cinta. Indah banget. Tapi, kita kan hidup di dunia nyata ya. Perjalanan ini pasti nggak semulus eskalator dong. Pasti nggak dong. Dan ini pengingat krusial dari penulisnya. Pertumbuhan spiritual itu bentuknya spiral, bukan garis lurus. Ada kalanya Raka udah damai, besoknya kepancing trauma lama gara-gara nada bicara bosnya. Terus Raka balik mual, cemas, dan ngerasa gagal. Ah, percuma saya meditasi dan maafin bos. Ujungnya tetap hancur. Tapi perhatiin deh bedanya. Dulu pas dia jatuh, dia gelap total dan ngerasa jadi korban. Sekarang, pas dia jatuh, dia bawa senter dan tata. Maksudnya, dia punya kesadaran kalau dia lagi jatuh ya? Iya, dia bisa bilang, oke, saya kepancing algoritma lama. Rasanya emang sakit, tapi saya tahu jalan keluarnya. Jatuh tapi sadar itu jauh lebih baik daripada berdiri tapi tertidur lelap. Bawa senter ke dalam gelap. Analogi yang sangat memberdayakan. Berarti kemunduran itu bukan kegagalan, tapi bagian dari ritmonya ya? Sangat betul. Wah, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Jadi untuk pendengar, Anda mulai dengan membersihkan wadah batin, mengambil alih kendali kesadaran, lalu menulis ulang makna masa lalu Anda, dan akhirnya membiarkan cinta meluap jadi kontribusi. Ini beneran metodologi untuk membongkar algoritma penderitaan. Sepakat. Peta jalannya sudah sangat jelas di buku ini. Tapi sebelum kita benar-benar menyudahi ini, ada satu pemikiran provokatif yang pengen saya titipin buat Anda renungkan hari ini. Jika seluruh tujuan dari perjalanan panjang ini adalah untuk melunakkan ego kita dan bikin kita jadi saluran cinta ilahi, mungkinkah rasa sakit dan pengkhianatan paling dalam yang pernah Anda alami itu bukan hukuman? Gimana kalau itu justru sebuah ketukan? Nah, itu dia. Bagaimana jika penderitaan yang bertubi-tubi itu sebenarnya adalah ketukan paling keras dari semesta? Sebuah palu yang terpaksa diayunkan untuk menghancurkan cangkang ego Anda, supaya cahaya cinta itu akhirnya bisa masuk. Bagaimana jika penderitaan batin Anda selama ini bukanlah akhir, melainkan rasa sakit pembuka dari kelahiran kembali Anda? Renungan yang sangat mendalam. Terima kasih sudah menemani kami mengupas peta kesadaran ini. Peta sudah di tangan Anda dan ruang proyektor sudah menanti untuk Anda gunakan. Sampai jumpa di penjelajahan mendalam berikutnya dan teruslah bertumbuh.